Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tukang kebun, telah diceritakan bahwasanya jelang kemunculan budak Angon atau Satrio Piningit akan terjadi suatu peperangan yang luar biasa hebatnya. Peperangan ini khususnya terjadi di wilayah Indonesia dan perangnya tan ngadu bala manungsa, yaitu tidak akan mengadu pasukan dari golongan umat manusia, akan tetapi menggunakan pasukan-pasukan yang tak terlihat, yang sesungguhnya mereka itu adalah bala tentara pasukannya budak Angon atau Satrio Piningit. Beliau budak Angon atau Satrio Piningit telah menerima anugerah pasukan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ada pasukan tambahan dari leluhur, yang tentunya dari leluhur pun sesungguhnya pada hakikatnya itu dari Allah juga, tetapi di sini leluhur kita ingin dilihat, maka beliau-beliau ini kemudian menginformasikan kalau pasukan khusus ini adalah anugerah pemberian dari beliau ini. Pasukan itu akan terdiri dari 5 macam, 4 diantaranya merupakan kekuatan alam, anasir alam, dan yang terakhir yang kelima adalah pasukan tak terlihat dari golongan hamba Allah bukan manusia. Masing-masingnya datang secara bergantian, bergelombang, satu persatu. Yang satu datang akan disusul dengan yang berikutnya, disusul lagi dengan yang berikutnya, hingga sampai yang terakhir yaitu yang kelima. Dan setelah pasukan yang kelima barulah muncul beliau budak Angon atau Satrio Piningit di tengah-tengah kita, berbaris dengan seluruh pasukan yang telah dikerahkan. Pasukan-pasukan itu diantaranya yaitu yang pertama adalah dari anasir alam berupa angin, yang mewujud dalam bentuk angin yang tidak biasa, misalnya angin ribut, angin pusar, angin badai. Yang kedua adalah berupa air yang mewujud diantaranya dalam bentuk banjir yang sekarang ini sudah banyak terjadi di mana-mana, dan mungkin kelak akan terjadi tsunami sebagai puncak dari pasukan air. Yang ketiga adalah tanah, yang kemudian mewujud paling puncaknya adalah gempa bumi, dan pendahulunya adalah tanah longsor, tanah bergerak, tanah amblas, likuifaksi, dan yang semisalnya. Yang keempat adalah pasukan dari golongan api yang mewujud dalam bentuk gunung api yang meletus. Dan yang terakhir adalah pasukan dari golongan jin, ditambah pasukan khusus dari leluhur yang sesungguhnya juga sama dari bangsa jin juga. Dan jin ini mewujud dalam bentuk suara-suara yang menunjukkan kalau mereka ini telah hadir di tengah-tengah kita. Itulah pasukan-pasukan yang dimiliki oleh budak Angon atau Satrio Piningit, yang kesemuanya akan datang mengunjungi negeri kita ini melakukan peperangan demi menandakan kemunculan budak Angon atau Satrio Piningit. Setelah pasukan yang kelima yaitu suara-suara yang tidak seperti biasanya, jadi nanti kelak di pasukan yang terakhir itu kita akan mendengar suara-suara tanpa rupa. Entah dimanapun kita berada, kita akan mendengarnya. Bukan suara dari gunung meletus, bukan suara dari angin ribut, bukan suara dari hujan badai, bukan suara dari banjir, bukan suara dari api, tetapi suara-suara yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Itulah sesungguhnya pasukan yang kelima, pasukan golongan jin yang dikerahkan untuk memerangi setan-setan kala bendu yang menjadi kutukan, yang menjadi musuh dari budak Angon atau Satrio Piningit. Kutukan atas negeri kita karena perbuatan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka sejak dahulu kala, dan juga musuh bagi budak Angon atau Satrio Piningit, sekaligus
musuh bagi leluhur Budak Angon atau Satrio Piningit dan juga musuh seluruh rakyat Indonesia. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya awas dan bersiap siaga untuk selalu memperhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita, dan dengan demikian kita bisa memperkirakan di waktu apakah kita saat itu berjejak, apakah sudah sangat dekat masanya dengan kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit, ataukah masih lama. Kelima pasukan ini bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menunggu masa-masa pasti kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.